Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kelas 8 virtual pada program belajar dari rumah di SMP Negeri 2 Ujung Jaya. Pada seluruh siswa-siswi kelas 8, Bapak harapkan semuanya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran matematika pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, seluruhnya silakan melaksanakan daftar hadir untuk bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi-materi sebelumnya. Namun sebelum kita mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini, kita awali kegiatan kita pada hari ini, belajar dari rumah pada kali ini dengan ucapan basmalah. Marilah kita membacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti, selamat menyimak, ya. Disimak dengan baik-baik dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan garis lurus. Di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas atau mempelajari tentang bentuk-bentuk daripada persamaan sebuah garis lurus. Ada persamaan garis yang melalui satu titik, ada persamaan garis yang melalui dua titik. Bagaimana cara menentukan persamaan-persamaan garis tersebut? Nah, salah satu diantaranya adalah persamaan garis itu melalui satu titik dan diketahui gradien. Nah, apa yang disebut dengan gradien? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gradien. Ya, jadi yang disebut dengan gradien itu apa? Pada persamaan garis lurus. Nah, gradien adalah kemiringan dari suatu persamaan garis lurus. Kemiringan, gitu ya. Kemiringan dari suatu persamaan garis lurus. Sekarang perhatikan. Ini sumbu X adalah garis lurus. Ya. Sumbu X adalah garis lurus. Sumbu X ini disebut dengan sumbu yang horizontal atau mendatar. Ya, mendatar. Sementara sumbu Y adalah sumbu yang vertikal. Ada yang mendatar, ada yang vertikal. Nah, kedua garis lurus ini posisinya tidak miring, gitu ya. Yang satu mendatar lurus, yang satu vertikal lurus, tidak ada yang miring. Nah, yang disebut dengan gradien itu adalah kemiringan dari suatu garis. Karena garis X dan garis Y ini vertikal dan satu horizontal yang satu vertikal, maka gradiennya itu adalah 0 karena dia tidak miring, gitu ya. Nah, sementara kalau ada garis yang miring, maka akan ada gradiennya. Ada gradiennya. Nah, bagaimana cara menentukan gradien daripada suatu garis? Ada beberapa cara. Tergantung daripada apa yang diketahui daripada garis tersebut, ya, dari persamaan garis tersebut. Bisa dari garis lurusnya tersebut, ya, atau juga dari persamaan garisnya. Nah, yang pertama kita akan belajar menentukan gradien garis yang melalui titik pangkal 0,0. Ya, ada garis melalui titik pangkal 0,0, kemudian dia juga melalui titik yang lain pada koordinat kartesius. Misalkan ya. Nah, untuk mencari gradiennya, gradien suatu garis yang melalui titik 0,0 digunakan rumus gradien atau dilambangkan dengan huruf M. Gradien itu dilambangkan dengan huruf M. M atau gradien dari garis yang melalui titik 0,0 sama dengan Y per X. Komponen Y dibagi dengan komponen X. Ya.
Jadi gradien garis yang melalui titik 0,0 kemudian melalui titik lain lagi, satu titik lagi, itu tinggal kita bagi saja komponen Y ini ya. Garis Y dibagi dengan komponen X, yaitu garis X. Misalkan ya, ada garis Y sama dengan X. Ini ya. Ini garis lurus kan miring ya posisinya, tidak mendatar, tidak juga vertikal. Tidak mendatar, tidak tegak gitu ya. Ini garisnya itu miring. Karena garis ini miring, maka dia memiliki gradien atau kemiringan. Ya, kemiringan. Di mana kemiringannya dihitungnya? Dari sumbu X, dari sini kemiringannya itu. Begitu ya. Jadi dihitung dari sumbu X. Baik ya. Nah, garis Y sama dengan X ini melalui titik 0,0, titik pusat ya yang ini. Dan juga melalui titik 3,3. Nah, ini ya. Jadi garis Y sama dengan X, ini garisnya itu persamaannya adalah Y sama dengan X. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X ini melalui titik 0,0 dan juga melalui titik 3,3. Bagaimana gradiennya? Cara menentukan gradien dari garis Y sama dengan X ini. Ya. Gradiennya. Kemiringan daripada garis Y sama dengan X ini berapa kemiringannya itu? Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Gradien itu sama dengan Y per X. Y per X. Ya. Komponen Y dibagi komponen X. Jadi gradien M sama dengan komponennya mana? Titik 3,3 ini Y-nya 3, X-nya juga 3. Ini Y-nya ya. Nah, Y-nya ini 3 dan ini X-nya 3. Jadi gradien atau M dari garis Y sama dengan X sama dengan 3 dibagi 3. Hasilnya adalah 1. Ya. Jadi gradien garis Y sama dengan X adalah M sama dengan 1. Itu cara menentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan melalui titik lain di luar atau pada koordinat kartesius. Jadi sekali lagi, untuk menentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik lain, ya, rumusnya adalah M sama dengan Y per X. Komponen Y dibagi dengan komponen X. Kita lanjutkan. Nah, masih yang melalui titik 0,0 dan garis lain atau titik lain satu titik yang lainnya. Gitu ya. Masih kita menggunakan rumus gradien M sama dengan Y per X. Misalkan yang kedua, perhatikan garis Y sama dengan negatif 2X. Nih ya, Y sama dengan negatif 2X. Garis Y sama dengan negatif 2X ini melalui titik 0,0. Ya, titik pangkal, titik pusat. Dan melalui titik negatif 3,6. Nah, ini gambarnya kurang pas ini ya. Melalui titik negatif 3,6. Jadi melalui titik 0,0 dan titik negatif 3,6. Maka gradien dari garis Y sama dengan negatif 2X ini sama dengan Y per X. Mana Y-nya? Y-nya ini. Y-nya sama dengan 6. X-nya mana? X-nya adalah negatif 3. Jadi M sama dengan 6 per negatif 3. 6 dibagi negatif 3. Sama dengan negatif 2. Jadi gradien garis Y sama dengan negatif 2X adalah M sama dengan negatif 2. Itu cara menentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan salah satu titik yang lain. Rumusnya adalah M sama dengan Y per
X. Selanjutnya, bagaimana kalau garisnya itu tidak melalui titik 0,0 tetapi melalui dua buah titik? Ya. Jadi yang kedua, cara menentukan gradien garis yang melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Gitu ya. Jadi tidak melalui titik 0,0 tetapi melalui dua titik di sembarangan. Disebutnya itu titik A X1, Y1, titik B X2, Y2. Misalkan ya, A dan B. Baik. Nah, untuk menentukan gradiennya dari garis yang melalui dua titik, rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1. Y pada titik yang kedua dikurangi Y pada titik yang ke-1 dibagi X2 kurangi X1. X pada titik yang kedua dikurangi X pada titik yang pertama. Ini rumusnya ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan gradien garis yang melalui dua titik, misalkan titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Baik, sekarang perhatikan. Ada garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1. Y sama dengan 2X ditambah 1. Persamaan garisnya. Mana garisnya pada bidang kartesius ini? Ya. Jadi ini garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Gitu ya. Garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Nah, garis Y sama dengan 2X ditambah 1 ini melalui titik 2,5. Nih ya. Melalui titik 2,5. Dan melalui titik 4,9. Jadi garis Y sama dengan 2X ditambah 1 ini melalui dua titik, yaitu melalui titik 2,5 dan juga titik 4,9. Berapa gradiennya dari garis Y sama dengan 2X tambah 1 ini? Kita masukkan ke dalam rumus. Gradien M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Mana Y2-nya? Y2-nya adalah 9. Ini kita masukkan sebagai Y2. Y1-nya adalah 5. X2-nya adalah 4. Y2-nya X1-nya adalah 2. Jadi sekali lagi ya. Y2-nya adalah 9, Y1-nya 5, X2-nya 4, X1-nya 2. Jadi tinggal kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Jadi gradien M sama dengan 9 kurangi 5 per 4 kurangi 2. Sama dengan 9 kurangi 5 hasilnya 4, 4 kurangi 2 hasilnya 2. 4 per 2 atau 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi gradien garis Y sama dengan 2X ditambah 1 adalah M sama dengan 2. Jadi kemiringan garis ini ya, kemiringan garis ini Y sama dengan 2X ditambah 1 itu adalah 2. Gitu ya, dihitung dari mana? Dari sumbu X ini ya. Nah, ini jadi kemiringannya itu adalah 2. Berikutnya, masih yang berhubungan dengan garis yang melalui dua titik. Perhatikan garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 2. Ini ada garis lagi ya. Nah ini.
garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 2. Ini ya. Garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 2. Garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 2 ini melalui dua titik. Titik yang pertama adalah negatif 2,8. Ya. Dan titik yang kedua adalah 3, negatif 7. Jadi titik yang pertama adalah 2,8, negatif 2,8. Dan titik yang kedua adalah 3, negatif 7. Berapakah gradien daripada garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 2? Kita gunakan rumus. Gradien M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Mana Y2-nya? Y2-nya adalah negatif 7. Mana Y1-nya? Y1-nya adalah 8. Mana X2-nya? X2-nya adalah 3. Mana X1-nya? X1-nya adalah negatif 2. Awas diperhatikan ya. Kalau ada bilangan negatif, maka ditulis negatifnya. Kita masukkan ke dalam rumus angka-angka tadi. Gradien M sama dengan Y2 yaitu negatif 7 dikurangi Y1 8. Negatif 7 kurangi 8 per X2 adalah 3. Dikurangi X1. X1-nya itu negatif 2. Jadi 3 dikurangi negatif 2. Begitu. Sama dengan negatif 7 dikurangi 8 itu hasilnya adalah negatif 15. Negatif 7 kurangi 8 sama dengan negatif 15 per 3 dikurangi negatif 2 itu sama dengan 5. Kenapa jadi 5? Karena negatif-negatif jadi positif. Artinya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi negatif 15 dibagi 5. Negatif 15 dibagi 5. Berapa hasilnya? Sama dengan negatif 3. Jadi gradien garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 2 adalah M sama dengan negatif 3. Itu cara menentukan gradien garis yang melalui dua titik. Ya, titik A misalkan X1, XY1 dan titik B X2, Y2. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masih membahas tentang gradien dari suatu garis atau kemiringan dari suatu persamaan garis. Kalau tadi yang ke-1 dan yang kedua adalah jika diketahui titik-titik yang dilalui oleh garis lurus tersebut. Ya. Jadi titik-titik yang dilalui oleh sebuah garis, kemudian kita tentukan gradiennya atau kemiringan garisnya. Nah sekarang bagaimana gradien dari persamaan garis Y sama dengan AX ditambah B? Jadi yang kita ketahuinya itu bukan gambar garisnya, bukan titik-titiknya, ya. Bukan titik-titik yang dilalui oleh garis tersebut. Yang kita ketahui hanya persamaan garisnya. Ini sekali lagi, kalau yang tadi nomor 1 dan nomor 2 yang diketahui itu adalah titik-titik yang dilalui oleh garis tersebut. Sekarang nomor 3 itu adalah cara menentukan besarnya gradien dari suatu garis jika yang diketahuinya itu adalah persamaan garisnya. Tidak diketahui titik-titiknya. Nah, yang ketiga ini adalah gradien garis dari persamaan garis eksplisit. Jadi persamaan garis bentuk eksplisit. Yang bagaimana persamaan garis yang berbentuknya eksplisit itu? Yaitu persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan AX ditambah B.
Sekali lagi, kalau ada persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan AX ditambah B, ini disebut dengan persamaan garis eksplisit. Nanti kita akan lebih jauh mempelajarinya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, misalkan tadi contoh yang pertama ya, contoh yang pertama. Contoh yang pertama kita namanya itu sudah kita bahas tadi ya. Contoh yang pertama misalkan ada garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Nah, coba perhatikan. Garis Y sama dengan X ini ya. Kalau kita sesuaikan dengan persamaan garis eksplisit Y sama dengan AX ditambah B. Kira-kira ya, A-nya berapa di sini? Berapa A-nya? 1 ya. A-nya itu adalah 1. B-nya berapa? Tidak ada B-nya ya. Berarti B-nya adalah 0. Nah, sudah kita ketahui tadi gradien garis Y sama dengan X itu adalah M-nya sama dengan 1. Ya, jadi gradien garis daripada Y sama dengan X ini adalah 1. Kemudian kita lihat contoh yang kedua yang tadi sudah kita pelajari. Gradien garis Y sama dengan negatif 2X itu adalah M sama dengan negatif 2. Sekarang kita perhatikan. Y sama dengan negatif 2X ini kalau kita hubungkan dengan Y sama dengan AX ditambah B ke rumus ini ya, atau ke bentuk persamaan garis eksplisit ini, mana yang berfungsi sebagai A? A-nya mana ini? Dari sini. Y sama dengan negatif 2X, A-nya mana? Ya, betul ya. A-nya adalah negatif 2. Jadi negatif 2 pada Y sama dengan negatif 2X ini berfungsi sebagai atau berkedudukan sebagai A. Gradien garis Y sama dengan negatif 2X adalah negatif 2. Kemudian tadi contoh yang ketiga ya. Gradien garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Gradien garis Y sama dengan 2X ditambah 1 itu adalah M sama dengan 2. Coba kita samakan lagi ya. Y sama dengan 2X ditambah 1 dengan Y sama dengan AX ditambah B. A-nya mana ini? Dari sini. Yang berkedudukan sebagai A. 2 ya. Nah, yang berkedudukan sebagai B 1. Jadi gradien garis Y sama dengan 2X ditambah 1 adalah M sama dengan 2. Berikutnya, contoh yang keempat. Yang terakhir tadi ya. Itu gradien garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 2 adalah M sama dengan negatif 3. Jadi gradien garis dari persamaan ini ya adalah negatif 3. Coba ya. Yang berkedudukan sebagai A dari persamaan ini mana? Negatif 3. Yang berkedudukan sebagai B 2 ya. Nah, sekarang kita perhatikan dari keempat persamaan garis ini dan sudah diketahui gradiennya ya. Y sama dengan X, gradiennya adalah 1. Y sama dengan negatif 2X, gradiennya adalah negatif 2. Y sama dengan 2X tambah 1, gradiennya adalah 2. Y sama dengan negatif 3X tambah 2, gradiennya adalah negatif 3. Dan semuanya 1, negatif 2, 2, dan negatif 3 ini kedudukannya sebagai A. Dari persamaan garis Y sama dengan AX ditambah B. Jadi 1, negatif 2, 2, dan negatif 3 ini adalah gradien. Dan kedudukan daripada gradien ini sebagai A. Nah, oleh karena itu maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa gradien garis atau gradien dari persamaan garis Y sama dengan AX ditambah B, maka M-nya itu adalah
A-nya. Ya. Jadi kalau ada Y sama dengan AX ditambah B, berapa gradiennya? Ya A. Gitu ya. Nah, A-nya. Begitu. Ya. Y sama dengan negatif 3X tambah 2, berapa gradiennya? Ya negatif 3. Y sama dengan 2X tambah 1, berapa gradiennya? Ya 2. Y sama dengan negatif 2X, berapa gradiennya? Negatif 2. Y sama dengan X, berapa gradiennya? 1. Itu ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan AX ditambah B, gradiennya adalah M sama dengan A. Artinya koefisien daripada variabel X-nya itu adalah gradiennya. Baiklah anak-anak sekalian, nah sekarang kita beralih ke gradien persamaan garis yang bentuknya adalah implisit. Persamaan garis yang implisit. Mana bentuk persamaan garis yang implisit itu? Ini ya. Jadi bentuk persamaan garis implisit itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. A koefisien, B juga koefisien, C adalah konstanta. Naon koefisien teh angka di sini ya, angka yang menentukan nilai X-nya nanti. Ini B yang menentukan atau mempengaruhi nilai Y-nya nanti. C adalah konstanta. Ini semuanya angka-angka. A, B, dan C ini adalah angka. Sedangkan X dan Y adalah variabel. Sudah kalian pelajari waktu kelas 7 ya, ada bentuk aljabar. Nah, persamaan garis seperti ini disebut persamaan implisit. Tadi sebelumnya, persamaan garis yang Y sama dengan AX ditambah B disebut persamaan garis eksplisit. Ya. Jadi harus bisa membedakan mana persamaan garis eksplisit, mana persamaan garis implisit. Nah, sekarang ada sebuah persamaan garis implisit. 4X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Ya, ini persamaan garisnya. Kita gambarkan garisnya pada bidang kartesius, bidang koordinat. Garisnya itu seperti ini. Ya, garis itu seperti ini. Nah, kita identifikasi dulu. Mana sebagai A-nya? Sebagai A-nya adalah 4. Mana sebagai B-nya? Sebagai B-nya adalah 2. Mana sebagai C-nya? Sebagai C-nya adalah 8. Jadi dari persamaan garis 4X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0 ini, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 8. Tinggal kita samakan saja dengan persamaan garis umumnya ini. Bentuk persamaan garisnya. Ya. Baik. Persamaan garis 4X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0 ini melalui 2 titik. Pertama melalui titik negatif 1, negatif 2. Nah, ini ya. Melalui titik negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Dan yang kedua melalui titik 2, negatif 8. Nih ya. 2, negatif 8. Nah, berdasarkan rumus gradien yang melalui 2 titik, berdasarkan rumus gradien yang melalui 2 titik yang sebelumnya ya, bahwa gradien itu sama dengan Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Garis ini kan melalui 2 titik ya. Titik negatif 1, negatif 2 dan titik 2, negatif 8. Maka untuk menentukan kemiringan atau gradien garis yang melalui 2 titik ini, kita gunakan rumus M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, kita hitung ya. Kita hitung sama-sama. Gradiennya sama dengan Y2-nya negatif 8. Dikurangi Y1 kurangi negatif 2. Per X2-nya 2 kurangi
X1-nya negatif 1. Sama dengan negatif 8 dikurangi negatif 2. Artinya negatif 8 ditambah 2. Sama dengan negatif 6. 2 dikurangi negatif 1 artinya 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 3. Jadi negatif 6 per 3. Berapa? Negatif 6 dibagi 3 itu sama dengan negatif 2. Jadi gradien garis 4X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0 itu adalah negatif 2. Nih ya, negatif 2. Ya, gradien garis 4X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0 adalah M-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ada persamaan garis implisit 2X kurangi 3Y kurangi 12 sama dengan 0. 2X kurangi 3Y kurangi 12 sama dengan 0. Ya, ini garisnya nih. Garis 2X kurangi 3Y kurangi 12 sama dengan 0. Kita identifikasi dulu. A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan negatif 3. C-nya sama dengan negatif 12. Ini C-nya ya. C, B, A. Nah garis ini 2X kurangi 3Y kurangi 12 sama dengan 0 ini melalui 2 titik. Titik mana? Titik 0, negatif 4 dan titik 6,0. Karena garis 2X kurangi 3Y kurangi 12 sama dengan 0 ini melalui 2 titik, maka untuk mencari gradiennya kita gunakan rumus M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Kita masukkan. Mana Y2-nya? Y2-nya adalah 0. Kurangi Y1. Mana Y1-nya? Negatif 4. 0 kurangi negatif 4. Per X2. Mana X2-nya? X2-nya adalah 6. Kurangi X1. Mana X1-nya? X1-nya adalah 0. Jadi 0 kurangi negatif 4 sama saja dengan 0 ditambah 4 hasilnya 4. 6 kurangi 0 hasilnya 6. Jadi sama dengan 4 per 6. 4 per 6 ini tidak bisa dibagi. Ya, kita sederhanakan saja. Ya, sama-sama dibagi dengan angka 2. Penyebut 4 kita bagi 2, pembilang 6 kita bagi 2. Sehingga hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 4 per 6 ini kita sederhanakan menjadi sama dengan 2 per 3. Dengan demikian, maka gradien garis dari 2X kurangi 3Y kurangi 12 sama dengan 0 adalah M sama dengan 2 per 3. Jadi kemiringan garis ini ya adalah 2 per 3. Nah itu persamaan garis secara implisit. Gradien persamaan garis secara implisit. Nah dari 2 contoh tadi, gradien garis persamaan AX dengan persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 atau persamaan garis secara implisit dari 2 contoh tadi ya. Contoh pertama, persamaan garisnya itu 4X tambah 2Y tambah 8 sama dengan 0. Ini diketahui A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 8. Diketahui gradiennya itu sama dengan negatif 2. Contoh yang pertama tadi ya. Ini datanya. Sekarang contoh yang kedua. Oh, dari sini dulu ya. Nah, negatif 2 ini diperoleh dari mana kalau tidak diketahui titik-titik yang tadi? Kita hubungkan dengan A, B, dan C. Ya, negatif 2 ini kita hubungkan dengan A dan B dan C. Coba ya, negatif 2 ini. M sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini sama dengan negatif 4 per 2. Negatif 4 per 2.
4 itu adalah sebagai A dan 2 itu adalah sebagai B. Ya. Berarti negatif 2 ini diperoleh dengan cara negatif A per B. Di gradien sama dengan negatif 2 ini diperoleh dari M sama dengan negatif A per B. Negatif A-nya 4, negatif 4 per B-nya 2. Negatif 4 per 2. 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Negatif 4 dibagi 2 itu hasilnya negatif 2. Sekarang dari contoh yang kedua. Persamaan garis 2x kurangi 3y kurangi 12 sama dengan 0. Kita ketahui ya, A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan negatif 3. C-nya sama dengan negatif 12. Gradien dari garis 2x kurangi 3y kurangi 12 sama dengan 0 itu adalah M sama dengan 2 per 3. Tadi ya sudah kita hitung. Nah, 2 per 3 ini diperoleh dari mana? Kalau kita hubungkan dengan A dan B. Apa ya? Nah, 2 per 3 ini diperoleh dari negatif 2 per negatif 3. Negatif-negatif kan jadi positif. Negatif 2 per negatif 3. 2 itu adalah A. Ini ya, 2 itu adalah A. Nih. Dan negatif 3 itu adalah B. Jadi untuk mencari gradien dari persamaan garis 2x kurangi 3y kurangi 12 sama dengan 0 itu adalah M sama dengan negatif A per B. Negatif 2 per negatif 3. Hasilnya 2 per 3. Nah, dari dua contoh ini, dari contoh pertama diperoleh kesimpulan bahwa M sama dengan negatif A per B. Dari contoh yang kedua juga diperoleh kesimpulan bahwa M sama dengan negatif A per B. Maka bisa kita simpulkan bahwa gradien persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka M-nya itu adalah negatif A per B. Negatif A dibagi B, gitu ya. Itu berlaku untuk mencari gradien dari persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 atau persamaan garis yang berbentuk implisit. Demikian anak-anakku sekalian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal supaya kalian lebih mengerti bagaimana cara mencari gradien dari persamaan garis. Yang pertama yang diketahui titiknya, yang kedua yang diketahui persamaan garisnya. Contoh soal. Tentukan gradien dari 1. Melalui titik 0,0 dan titik negatif 5,10. 2. Melalui titik 5, negatif 4 dan titik negatif 7,6. 3. Persamaan garis 2Y sama dengan X kurangi 2. 4. Tentukan gradien dari persamaan garis 4X kurangi 8Y kurangi 5 sama dengan 0. Baik ya, kita kerjakan sama-sama. Silakan kalian boleh tulis di bukunya masing-masing ya. Apa nulis di sini saja. Jawab. Nomor 1. Gradien yang melalui titik 0,0 dan titik negatif 5,10. Rumusnya itu adalah M sama dengan Y per X. Sama dengan M sama dengan mana Y-nya? Y-nya adalah 10. X-nya negatif 5. Jadi M sama dengan 10 per negatif 5. M sama dengan negatif 2. Jadi gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik negatif 5,10 adalah M sama dengan negatif 2. Nomor 2. Berapakah gradien
garis yang melalui titik 5, negatif 4 dan titik 7,6. Berapakah gradiennya? Nah, rumusnya adalah M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. M sama dengan mana Y2-nya? Y2-nya adalah 6. Kurangi Y1, mana Y1-nya? Negatif 4. 6 kurangi negatif 4. Per X2 kurangi X1, mana X2-nya? X2-nya 7. Kurangi X1, mana X1-nya? 5. Jadi 7 kurangi 5. Sama dengan 6 dikurangi negatif 4 sama dengan 10. Negatif-negatif jadi positif. 6 tambah 4 sama dengan 10. 7 kurangi 5 sama dengan 2. Jadi M sama dengan 10 per 2. Sehingga M sama dengan 5. Gradien garis yang melalui titik 5, negatif 4 dan titik 7,6 adalah M sama dengan 5. Nomor 3. Berapakah gradien garis dari persamaan garis 2Y sama dengan X kurangi 2? Berapakah gradien dari persamaan garis 2Y sama dengan X kurangi 2? Nah, ini adalah yang bentuk implisit. Sekarang perhatikan, karena 2Y sama dengan X kurang 2 ini belum berbentuk implisit. Kenapa? Karena di sebelah kirinya, ya, di variabel Y-nya masih ada koefisien 2. Sementara pada ketentuan di sini harus koefisiennya 1. Oleh karena itu, ya, 2Y sama dengan X kurangi 2, ini harus kita ubah dulu. Sehingga di sebelah kiri ini sisa tinggal Y. Supaya di sebelah kiri sisa tinggal Y, maka angka 2 yang ada di sebelah kiri sebagai koefisien Y kita bagikan. Ya. Jadi Y sama dengan X kurangi 2 dibagi 2. Jadi dari sini pindah ke bawah ke sini. Ya. Sehingga Y sama dengan X dibagi 2 kurangi 2 dibagi 2. X dibagi 2 kurangi 2 bagi 2. Sehingga Y sama dengan 1 per 2X. Ini kan 1 ya. 1 dibagi 2, 1 per 2. X dikurangi 2 dibagi 2, 1. Nah, Y sama dengan 1 per 2X dikurangi 1 ini adalah persamaan garis yang berbentuk eksplisit. Sudah dijelaskan sebelumnya. Mana gradiennya? Y sama dengan AX ditambah B. Gradiennya itu adalah A. Jadi gradien dari Y sama dengan 1 per 2X kurangi 1. M sama dengan 1 per 2. Jadi ini ya, ini adalah gradiennya. Tapi bentuknya harus seperti ini. Ya, jangan seperti ini. Itu. Selanjutnya soal yang terakhir yang keempat, tentukan gradien persamaan garis 4X kurangi 8Y kurangi 5 sama dengan 0. Ini persamaan garis bentuk implisit yang barusan tadi terakhir. Bagaimana rumusnya? Nah, untuk menentukan persamaan garis dengan bentuk seperti ini, rumusnya adalah M sama dengan negatif A per B. M sama dengan negatif, mana A-nya 4? Negatif 4 per B, mana B-nya? Negatif 8. Jadi M sama dengan negatif 4 per negatif 8. Ya, karena negatif dibagi negatif jadi positif, sehingga M sama dengan 4 per 8. 4 per 8 ini tidak bisa dibagikan ya, 4 per 8. Tidak bisa dibagikan, tetapi kita sederhanakan. 4 dan 8 ini sama-sama kita bagi 4. 4 dibagi 4, 8 bagi 4. Sehingga terakhirnya M sama dengan 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, hasilnya 2. Sehingga persamaan garis, gradien dari persamaan garis 4X kurangi 8Y kurangi 5 sama dengan 0. M sama dengan 1 per 2. Demikian anak-anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan pada video pembelajaran
pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan pada materi hari ini dapat kalian cermati, dapat kalian pahami, dan silakan kalian buka lagi video pembelajaran ini pada waktu-waktu yang lainnya, dan silakan kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di dalam buku lembar kerja kalian di rumah masing-masing, bisa secara perorangan, bisa juga secara berkelompok, untuk menambah keterampilan kalian, kemampuan kalian dalam materi pada kesempatan yang kita pelajari pada hari ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.